Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devendra Pradipta. Di sini saya akan menjelaskan tentang tawakal. Nah, tawakal berasal dari kata wakala yang berarti menyerahkan, mempercayakan atau mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Nah, dalam kaitan ini orang lain tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk mendapat kemaslahatan dan menghilangkan kumadaratan. Secara istilah, arti tawakal adalah menyerahkan suatu urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah adalah salah satu perkara yang diwajibkan dalam ajaran Islam. Hal ini dilakukan oleh seseorang muslim apabila sudah melaksanakan ikhtiar atau usaha secara maksimal dan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan dirinya. Tidak dibenarkan jika menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita belum usaha semaksimal mungkin atau berikhtiar semaksimal mungkin. Bertawakal selain kepada Allah merupakan perbuatan yang haram atau perbuatan syirik yang tidak diperkenankan dilakukan oleh kaum mukmin atau orang mukmin. Orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya sesuai dengan surat At-Talaq Juz 65 ayat 3 yang berbunyi wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Salah satu bentuk perilaku tawakal yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW itu seorang sahabat Rasulullah yang meninggalkan untanya tanpa diikat dimanapun atau pada sesuatu seperti pohon, tonggak dan lain-lain, lalu ditinggalkan. Beliau bertanya, "Mengapa tidak kamu ikatkan?" Lalu ia menjawab, "Saya sudah bertawakal kepada Allah." Rasulullah tidak dapat menyetujui cara berpikir orang itu. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ikatlah dulu lalu kau bertawakal." Rasulullah tidak setuju cara berpikir sahabatnya karena ia bertawakal kepada Allah tetapi tidak berikhtiar semaksimal mungkin. Contoh yang kedua yaitu kita mau ulangan matematika, kita menyerahkan diri kepada Allah segala sesuatu hasilnya, tapi kita juga sudah berikhtiar atau berusaha belajar, latihan soal dan lain-lain semaksimal mungkin. Nah, artinya ikhtiar itu disetujui oleh Allah, disepakati lah. Beda dengan kita berikhtiar sudah mau ulangan matematika, tapi kita belum belajar, kita nggak latihan soal dan lain-lain, tapi kita berikhtiar kepada Allah. Lah itu tidak disuruhkan oleh Allah karena kita belum berusaha semaksimal mungkin. Jadi ikhtiar di sini itu setelah kita berusaha semaksimal mungkin dan kita sudah bersungguh-sungguh dan kita semua menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun upaya yang bisa dilakukan dalam membiasakan perilaku tawakal adalah membiasakan mengawali sesuatu dengan bismillah dan mengakhiri dengan alhamdulillah. Pada setiap aktivitas dengan berdoa kepada Allah. Nah, kita harus berusaha dengan penuh totalitas atau penuh totalitas, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita berusaha semaksimal mungkin, lalu kita menyerahkan hasilnya kepada Allah. Jadi apapun hasilnya itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah menyerahkan hasilnya kepada Allah, jadi kita mau tidak mau menerima hasil itu karena itu sudah takdir Allah. Nah, kalau kita melakukan tawakal, apakah ada dampak positifnya? Ada. Dampak positifnya yang kita peroleh jika membiasakan perilaku tawakal yaitu yang pertama, meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Yang kedua, memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Yang ketiga, mengurangi beban pikiran karena yakin manusia berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengurangi kejahatan dan tidak kriminal. Yang kelima, memperoleh keteguhan hati. Yang keenam, menyadarkan bahwa dirinya lemah dan mengakui kebesaran Allah.
Ketika kita menyadari bahwa diri kita lemah dan kita mengakui kebesaran Allah, maka kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita yakin bahwa kita adalah makhluk ciptaannya. Jadi kita dari ciptaannya kembali kepadanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.